Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan akun YouTube channel Latikatan. Kita akan melanjutkan ngaji kitab Membara di Api Tuhan bab yang keempat. Sebelum kita memulai, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi jangan lupa share ke keluarga Anda, teman Anda, saudara Anda, orang yang Anda kenal, agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf, minta halal, minta ridho, fid dunya wal akhirat, apabila ada salah-salah kata, salah dalam pengucapan, salah dalam penyampaian, apabila ada kekeliruan, ada kesalahpahaman, saya mohon maaf. Karena kita semua tidak luput dari kesalahan. Di bab yang keempat ini kita mundur sedikit ke bab yang ketiga agar semua paham. Seperti aras dan kursi, surga dan neraka, langit dan bumi dengan segala isinya, matahari dan bulan dan bintang dan guntur dan kilat dan sebagainya, isi di langit dan seluruh alam semesta, dan seperti laut dan darat dan bukit dan kayu dan batu dan mata air dan lain-lainnya, seluruh yang ada di alam semesta, alam jagat raya, alam maya pada ini, semuanya itu daripada Nur Muhammad jua adanya. Tiada sesuatu jua pun yang keluar dari yang lainnya. Setelah itu maka naik saksilah nur itu dengan mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala yang esa dan tiada sesuatu baginya. Maka firman Allah Ta'ala, wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, dan naik saksi aku bahwasanya engkau ya Muhammad sesungguhnya hambaku lagi pesuruhku dan kekasihku. Maka tatkala itulah Tuhan bernama Allah dan Nur Muhammad bernama Muhammad, karena Allah Ta'ala sudah lengkap zatnya dan sifatnya dan asmanya dan af'alnya, maka Allah namanya. Setelah kepada Muhammad bernama syariat dan tarekat dan hakikat dan ma'rifat. Inilah yang dinyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, maka jadilah yang empat itu kalimah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maka rupa kalimah tauhid itu ma'rifah dan tauhid dan iman dan Islam. Dan apabila sudah berhimpun yang empat itu maka bernama agama. Maka wajiblah tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan mengucapkannya sekali tatkala sudah balik. Dengan maknanya itu wajib mengiktikadkannya selama hidupnya. Wallahu a'lam bishawab.
alam lahut, diri yang sendirinya wujudnya. Alam jabarut, diri terdiri wujudnya. Alam sahadat, diri tajalli wujudnya. Alam malakut, diri terdiri wujudnya. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Maka ketahuilah letak aksara Al-Quran pada diri kita. Alif biji mata, ba pusat, ta bahu kanan, sa bahu kiri, zim tangan kanan, ha tangan kiri, ro dal kaki kanan, zal kaki kiri, ro rusuk kanan, zai rusuk kiri, sin susu kanan, sin susu kiri, sot pinggang kanan, dot pinggang kiri, to hidung kanan, zo hidung kiri, ain paha kanan, agen paha kiri, fa lutut kanan, kap lutut kiri, kap antara betis, lam paha bahu, mim otak, nun tulang belakang, waw telapak tangan, ha telapak kaki, hamzah mulut, ya hati, lam alif urat besar. Adapun hakikat tempat mawujud zat ini maklumat ilmu hakikat alam hayyun, hakikat zat karena hujat, karena lenyap sama-sama sekalian mewujud zat kepada maklumatnya dan kepada alam ilmu hayyun, dan lenyap hayyun kepada zat, lenyap zat kepada zat. Adapun napas itu hidupnya nyawa, yaitu yang halus yang ada di dalam nyawa itu, yaitu keluar ke dalam diri badan kita ini. Adapun nafsu itu yang masuk dan tanapsu itu jasam terlebih halus. Adapun tanapsu itu hidungnya insan dengan tanapsu yaitu jasam yang halus yang lengkap di dalam napas, yaitu tiada keluar dan tiada ke dalam diri pada badan. Bab ini menyatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 bagian, yaitu 1 napas, 2 inapas, 3 tanapas, 4 napus. Adapun jasmani itu seperti rupanya nyawa, dan nyawa seperti napas, dan napas seperti rupanya inpas, dan inpas seperti rupanya tanapas, dan tanapas seperti rupanya napus. Karena itulah yang diakui Allah Ta'ala seperti yang dikatakan di dalam hadis qudsi, bermula manusia itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Rahasianya yaitu hak Ta'ala di dalam hadis, barang siapa mengenal rahasianya maka mengenal badannya, mengenal dirinya, bahwasanya mengenal akan nyawa. Dan barang siapa mengenal rahasianya maka mengenal Tuhannya. Itulah rahasia yang kadim, jasmani dan idapi di dalam badan. Maka inilah tubuh manusia yang 4 perkara itu. Inilah martabat alam ruh. Maka tajalilah Adam ini dan nyata yang ketiga, maka ruh inilah yang menerima kudrat dan iradat Tuhan Rabbil Alamin. Dan daripada ruh inilah menjadikan jasad Adam yang jahit, yakni tubuh yang kasar. Wallahu alam bisawab. Adapun alif
martabat la ta'yin, artinya tiada nyawa. Tiada nyawa itu yaitu nyawa dirinya, karena semata-mata sekalian itu belum jadi dan lagi gaibul guyub namanya. Ha alif ini martabat ta'yin awal, artinya nyata yang pertama, yakni tajalli Nur Muhammad pun namanya, dan wujud idapi pun namanya, dan insan kamil pun namanya. Inilah yang memakai ketuhanan dan martabat, artinya nyata asmanya bernama Allah. Inilah perhimpunan sekalian nama, inilah martabat ta'yin alam ruh. Inilah tajalli Adam serta menyatakan yang ketiga. Maka ruh inilah yang menerima kudrat dan iradat Tuhan Rabbul Alamin. Daripada ruh inilah menjadi jasad Adam yang yakni tubuh yang kasar. Jadi angin, napas, alam, ajsam, hakikat nyawa. Itu tubuh kita, amalannya la ilaha illallah. Ilmunya ilmu yakin, artinya syariat itu datangnya putih, sifatnya seperti bunga sekuntum, datangnya itu zikir la ilaha illallah. Ma'aninya la matlubi ilallah, artinya tiada yang dituntut melainkan Allah. Syaratnya hapus sekalian perbuatan kita pada af'al Allah semata-mata, nyata semata-mata af'al Allah, fi'il Allah, kudrat iradat Allah. Adapun tarekat itu adalah hati, amalannya Allah. Ilmunya ainul yakin, artinya tarekat itu datangnya dengan bismillah. Ma'aninya la maksudi ilallah, artinya tiada yang aku kehendaki melainkan Allah. Syariatnya hapus sekalian asma kita kepada asma Allah, maka panakan sekalian asma kita sehingga nyatalah asma Allah aja yang nyata, yang ada. Jadi asma kita tidak ada lagi, lenyap sudah. Jadi asma Allah aja lagi yang ada. Adapun hakikat nyawa, amalannya huwa. Ilmunya hakul yakin, artinya hakikat itu datangnya seperti minyak dan api. Maka tatkala datang api, hancurlah minyak dan kita pun mati. Tatkala datang bercahaya itu, maka badan kita hancurlah. Kemudian nyawa kita pun keluar pada badan, maka zikirnya hu. Ma'aninya la maujud ilallah, artinya tiada yang maujud melainkan Allah. Jadi wujud Allah aja lagi yang ada, yang nyata. Syaratnya hapus sekalian sifat kita kepada sifat Allah. Jadi sifat Allah aja lagi yang ada. Panalah sifat kita hingga nyata sifat Allah semata-mata yang ada. Makrifat rahasia, amalannya ilmunya kamalul yakin, artinya makrifat itu datangnya seperti cahaya yang tiada dapat disamakan dan dibandingkan dengan sesuatu jua pun. Maha suci cahaya itu, terang benerang dan hening jernih. Sangat terang benerang itu, yaitu tiada dapat ditantang dengan mata kepala, melainkan
dengan mata hati. Makrifat hening itu yaitu tiada menyerupai cahayanya. Murad jernih itu yaitu jika kita pandang cahaya itu maka bersusun 7 patala langit dan tiada terlindung, surga dan neraka pun tiada di dalam cahaya itu. Wallahu a'lam bishawab. Dulu dari saya, apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam penyampaian, salah dalam saya mengungkapkan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.